Eps ke-21. Kedua tangan Letta mencengkeram baju seragam Cakra tepat di bagian pinggang. Nggak seperti pas pertama kali dicium dulu. Kali ini dia sudah bisa mengatur nafasnya biar nggak mati nahan nafas pas ciuman. Letta membuka mata saat ciuman terjeda sebentar. Menikmati wajah ganteng suami yang memejam dengan bibir yang terus melumat bibir bawah dan atasnya dengan bergantian. Dirasa dia mulai menyukai semua yang ada di Cakra. Ih! Lengkuh Letta saat tubuhnya dipepet di dinding kamar mandi. Lalu barang yang keras di bawah sana terasa begitu nyata menyentuh pertigaan bagian atasnya. Tangan Letta melingkar di pinggang Cakra, dia menyesap lidah Cakra yang menelusup masuk ke dalam mulutnya. Berusaha menahan sesuatu yang muncul dari dalam diri ketika tangan nakal Cakra sudah memelintir putingnya. Bahkan dia sampai tak menyadari jika ternyata Cakra telah membuka kancing baju. Cakra, bentar. Letta memalingkan wajah menghindari bibir Cakra yang akan kembali menciumnya. Ada apa, Hani? Tanya Cakra, mengusap lembut wajah Letta, lalu mengecup pipi putih Letta. Letta meraba bagian depan bawah sana. Kayaknya gue dapet deh. Kening Cakra berlipat, kedua alisnya pun ikut mengerut saking gak pahamnya sama kalimat yang Letta katakan. Gue? Mau ngapain? Tanya Cakra yang tak paham, justru dia menarik lengan Letta yang akan beranjak dari hadapannya. Membingkai wajah Letta dan kembali menyesap bibir Letta yang udah memerah karena ulahnya. Cakra, ih! Letta sedikit mengerucutkan bibir. Gue lagi dapet. Gue lihat bentar di dalam sana. Masa di sini? Dapet apaan sih? Pertanyaan yang beneran polos, dia nggak paham. Letta mendesah sampai kedua bahunya melemah. Gue kayaknya haid. Bentar deh, gue mau cek dulu. Cakra berdecak menatap Letta yang masuk ke kamar mandi dalam sana. Satu tangannya mengelus barang berharga miliknya yang udah mengeras sejak beberapa menit tadi. Muka gantengnya kelihatan makin seksi pas lagi mode nahan kayak gini. Nei, lo ngapain? Elah! Mulai ngomel karena Letta kelamaan di dalam. Dengan sangat tak sabar Cakra menarik lengan Letta saat gadis itu baru saja melangkah keluar dari pintu kaca. Tangannya kembali meremas salah satu dada Letta, lalu menciumi lekuk leher Letta sampai akhirnya menyesap satu pading milik Letta yang sudah menegang. Cakra, Letta menggigit bibir menahan rasa geli. Dia menunduk, menatap Cakra yang beneran udah mode nafsu banget. Cakra, gue beneran lagi haid, Dengan bibir masih asik di dada Letta, Cakra menengadah, melirik gadisnya yang memerhatikan. Letta kembali mendesah saat dengan sengaja Cakra menggigit kecil padeng. Gue MMC, antara lu nge-CIM. Letta sampai menegerutkan kening, tetap fokus melihat Cakra yang udah kembali memelintir, lalu menyusu padanya lagi. Dia bukan gadis yang pengalaman tentang seks begini, jadi dia nggak paham sama kalimat yang Cakra ucapkan tadi. Kayaknya sih 1 jam lebih, Letta keluar dari kamar mandi dengan tubuh dan muka yang beneran kelihatan lelah banget. Dia duduk di meja rias dengan tangan yang sibuk mengeringkan rambut panjangnya. Melirik pintu kamar mandi ketika Cakra keluar dari sana cuma pakai celana kolor doang. Kayak nggak terjadi apa-apa, santai banget Cakra melangkah keluar dari kamar Letta. Cuma melirik Letta tanpa ekspresi dan itu membuat Letta jadi ngedumel sendiri di depan cermin. Usai rambut kering, Letta turun ke lantai bawah untuk mencari makanan. Abis nurutin maunya Cakra sampai cowok itu beneran puas, dia butuh isi tenaga yang banyak sebelum tidur. Let! Sapa Mama Yulia melihat Letta yang menuruni anak tangga. Letta mengulas senyum. Tumben di rumah, cuma bisa ngebatin aja sih. Tadi Mama beliin pizza buat kamu sama Cakra. Ada di meja makan. Letta menuju ke meja makan, membuka boks warna hitam yang lumayan besar. Kedua mata melebar melihat pizza yang selama ini cuma bisa ia lihat gambarnya tanpa bisa menikmati secara langsung. Pernah makan sih?
tapi cuma secuil dan itu bukan yang varian enak kayak begini. Besok pagi Mama udah mau terbang ke London. Yulia mendekati Letta yang mulai makan. Mengambil duduk tepat di depan Letta. Kedua mata Letta jadi mengerjap dengan masih menggigit pizza. Sama Papa? Tanya Letta, karena jujur dia bingung mau menanggapi bagaimana. Papa udah berangkat kemarin malam. Malam ini ada meeting penting, makanya Papa berangkat duluan. Letta menelan kunyahannya dengan sedikit kesusahan. Buru-buru dia mengambil gelas, menuangkan air putih dan meneguknya sedikit. Mereka berdua cuma punya anak Cakra doang, tapi kenapa kayak nggak peduli banget sih? Pergi ke London dalam hitungan bulan, seharusnya ada kata pamitnya, kan? Tapi bagi mereka kayak cuma pergi ke rumah tetangga sebelah aja. Astaga! Letta membawa nampan berisi beberapa potong pizza dan segelas air putih ke lantai atas. Sempat berhenti di ambang tangga saat melihat Cakra yang berdiri di balkon sambil pegang sebatang rokok. Cakra? Panggilnya saat dia ada di ambang pintu kaca. Tak ada tanggapan, cowok itu hanya sedikit melirik saja. Gue bawain makan. Letta meletakkan nampan itu di meja bulat kecil yang ada di balkon. Letta ikut berdiri di tepi balkon. Kedua tangan bertumpu di pagar besi pembatas. Dia menghirup angin malam yang tak terlalu kencang. Lo nggak dingin? Tanyanya, memerhatikan Cakra yang hanya pakai kaos singlet dengan celana pendek saja. Cakra tak menanggapi, tangannya bergerak memasukkan rokok yang menyelip di jari. Mengisap rokok itu dalam, lalu mengeluarkannya melalui hidung dan mulut. Cakra melemparkan putung rokok yang tinggal sedikit. Duduk di kursi dan mengambil sepotong pizza. Kemarin Papa pamit sama lo? Tanya Letta, memulai pembicaraan. Santai banget Cakra menggelengkan kepala. Letta hanya mendesah saja, menyadari jika hubungan keluarga yang ia masuki ini sangat berantakan. Memilih menatap keadaan di luar sana dengan pikiran yang mulai mengelana. Dia merasa jika di panti adalah tempat yang paling nyaman. Slap! Letta terlonjak kaget saat sepasang tangan menelusup di pinggang. Lalu memeluknya dari belakang dengan cukup erat. Dia memejamkan mata ketika Cakra mencium sisi lehernya. Cowok itu bertopang dagu di bahunya. Detik berlalu, sampai berganti menit, Letta menggenggam tangan Cakra yang ada di perut. Mengulas senyum tipis saat genggaman tangannya mendapatkan balasan. Cakra? Panggilnya, sedikit menoleh, melirik Cakra yang kedua matanya memejam. Gue stay di sini karena ada Elo, tired of you, so that he can stay by your side. Cakra mengecup pipi Letta dengan kedua bulir yang menetes di pipi putihnya. Ini you, honey. Letta menggigit bibir. Why don't you say, I love you, Cakra? Eps ke-22. Tahu nggak sih, orang yang sedang jatuh cinta itu sikapnya jadi berubah. Senyum sendiri, kadang sampai ketawa sendiri, terus pipinya merona sampai nutup wajah karena malu. Padahal dia cuma sendirian di tempat itu. Aneh, kan? Dan gue yakin kalian sudah pernah mengalami itu. Apalagi kalau ingat kenangan yang udah dilakuin sama si Doi. Efek gilanya nggak cuma sehari dua hari. Letta mendekatkan wajah ke cermin, jari mengusap tepian bibir yang belum lama ia olesi lip balm. Bibirnya emang udah alami warnanya merah muda, dilapisi kayak gini jadi kelihatan tambah seksi. Merasa penampilannya sudah perfect, Letta tersenyum sendiri. Segera beranjak dari kursi dan mengambil tas yang ada di meja sampingnya. Kedua mata melebar saat ternyata ada Cakra yang berdiri di ambang pintu kamarnya, entah sejak kapan. Mukanya sampai memerah, malu. Lo, ngapain? Tanyanya, salting sendirian. Kedua mata Letta kembali melotot saat dengan tiba-tiba bibir Cakra mendarat di bibirnya. Menyesap bibir bawah dan atasnya dengan bergantian. Biar apa pakai kayak gitu? Ganjen!
langsung ngeloyor menuju tangga setelah mengatakan hinaan itu. Letta jadi mengusap bibirnya yang basah dan udah pasti si lip balm tadi hilang dari sana. Ngedumel dalam hati menatap punggung yang santai banget menuruni tangga. Menghentakkan kaki, mengikuti langkah kaki suami. "Pagi, Ma." Sapa Letta saat melihat Mama Yulia keluar dari kamar. Yulia tersenyum melihat Cakra yang sedang mengoles selai roti. Lalu Letta yang baru mendudukan pantat ke kursi. Bayangan anak keduanya yang sudah pergi, terlintas di kepala. Memang wajahnya nggak ada kemiripan sama Letta, tapi dia juga seorang gadis. "Cakra, ujianmu sisa beberapa bulan. Jangan lagi bikin masalah biar kamu bisa lulus tahun ini." Yulia beralih menatap Letta yang mulai menggigit roti. "Jangan sering keluyuran, temani Letta di rumah. Jam 10 nanti Mama terbang ke London." Letta mengangkat kepala, menelan kunyahannya lebih dulu. Menoleh saat Cakra yang duduk di sebelahnya beranjak berdiri lalu melangkah pergi tanpa sepatah kata pun. Yulia terlihat menghela nafas menatap punggung anaknya yang sama sekali tak memedulikannya. Letta jadi kesusahan menelan roti yang sebenarnya sudah lembut di mulut. Cepat-cepat ia meneguk susu yang sudah disiapkan oleh Big Muti. Mama hati-hati ya. Aku sama Cakra nggak bisa antar." Ngomongnya pelan. Kedua mata Yulia berkaca, dia tersenyum dengan anggukan. "Makasih, sayang. Mama titip Cakra ya. Mama tahu dia cukup berandalan di luar sana. Cakra butuh Mama sama Papa." Cepat Letta menyahut kalimat Yulia. Yulia tersenyum getir. "Mama nggak bisa lihat Cakra terlalu lama." Kalimat yang membuat kening Letta jadi berlipat. "Nanti siang Mama transfer uang jajanmu. Berangkat hati-hati ya." Mama Yulia memundurkan kursi, beranjak pergi meninggalkan Letta yang beneran jadi bengong. Letta makin gak ngerti dengan hubungan keluarga ini. Dia sebagai pendatang, malah jadi ngerasa punya tanggung jawab yang besar untuk membuat mereka harmonis selayaknya hubungan anak dan orang tua pada umumnya. Letta memasuki kelas dengan perasaan yang masih terasa aneh. Di parkiran tadi belum ada motor Cakra, tapi suaminya itu sudah pergi lebih dulu. "Kalian ngapain?" tanya Letta heran saat melihat teman-temannya mengerumuni mejanya. "Lu pacaran sama si Cakra, beneran, Lat?" tanya Rosa langsung pada intinya. Letta tak langsung menjawab, dia menatap wajah kepo teman-temannya satu persatu. "Kata Leni sama Dira, kemarin lo dijemput sama Cakra. Sejak gue kelas 1, dan sampai sekarang, gak ada sejarahnya dewa keributan ngeboncengin orang, Lat." Leni mengangguk, membenarkan apa yang Rosa katakan. "Boncengin temen cowok aja gak pernah, Lat." "Pernah, ih. Gue pernah lihat dia ngeboncengin Kak Novan." Dira menimpali. "Iya karena mereka segerombolan." Rosa menyahuti. "Bener, lo pacaran sama Kak Cakra?" Dira yang kali ini bertanya. Letta jadi menunduk, memilin roknya. Lalu mendesah kasar sampai kedua bahunya melemah. Pelan kepalanya menggeleng lemah. Gue juga nggak tahu." Leni menatap makin serius. Terlihat begitu peduli dengan wajah gelisah Letta. "Let, kita kenal Kak Cakra itu kayak apa?" Rosa mengangguk. "Kebanyakan sih ya, cewek yang jadi targetnya dia, pasti. Ya digituin. Parah sih dia. Let, lo udah diapain sama Kak Cakra?" tanya Dira. "Waktu di gudang itu, lo diapain sama dia?" tanya Rosa kemudian. "Digrepe?" tebak Rosa, kedua tangannya mengarah ke bagian dadanya sendiri. "Anjay, los!" Leni memukul bahu Rosa. "Ya lo tahu kan, kalau Raja udah digituin sama Cakra, gak menutup kemungkinan kalau dia juga gituin Letta. Secara dia ditarik ke gudang dan di sana mereka tuh cuma berdua aja." Tutur panjang Rosa. Letta melebarkan mata mendengar kalimat itu. "Laura siapa? Rose?"
Kakak kelas. Dia ini teman satu kelasnya Kak Cakra juga. Leni menimpali. Ada yang terasa nyeri di dalam dada sana. Detak jantung Leta pun semakin cepat mendengar informasi yang baru lagi tentang siapa sosok suaminya ini. Bayangan wajah ganteng Cakra saat ada di depan dada sedang menikmati tubuhnya terlintas di kepala. Awalnya dia memang risih, menolak, dan merasa jijik. Tetapi makin kesini, dan setiap kali mendapatkan perlakuan itu, Leta juga menikmati. Sungguh, dia kira dia adalah yang satu-satunya. Harusnya dia sudah tahu sejak awal kalau Cakra emang bobrok seperti itu. Cuma, kenapa rasanya jadi kecewa banget? Tak lama bel tanda masuk berbunyi, membuat Leni dan Dira kembali ke mejanya. Kedua mata Leta sempat bertemu dengan kedua mata Rehden yang baru masuk ke kelas. Cowok itu tersenyum manis, tapi Leta memilih menunduk membuka tas untuk menyiapkan buku pelajaran di jam pertama. Let! Panggil Rosa, menyenggol lengan Leta. Lo kemarin beneran dijemput sama Kak Cakra di resto nyokapnya Leni? Leta mengangguk samar tanpa mengatakan apapun. Kalian pergi kemana? Rosa beneran kepo. Langsung pulang. Jawab Leta singkat. Mendengar jawaban Leta, kedua mata Rosa makin melebar. Let, kalian! Kepo! Sahut Leta cepat dengan jari yang menjita kening Rosa. Pukul 2,3 PM. Leta merebahkan tubuh lelahnya di ranjang kamar. Dia sudah berganti dengan baju santai dan sedang menatap plafon kamar yang beneran gak menarik. Cerita dari teman-teman tadi sangat menggau pikiran. Bahkan sekarang dia udah gak virgin dan yang ambil itu semua Cakra. Setelah semua diambil, dia dihadapkan kenyataan yang ternyata seperti itu. Kecewa banget, nyesel banget. Leta mendesah panjang, menyugar rambut panjangnya yang ia biarkan terurai. Leta melangkah keluar kamar menuju ke balkon. Leta dia menatap pemandangan kota di siang hari. Enakan di panti sih, asli. Di sini dia sendirian dan cukup kesepian. Leta menatap layar ponsel yang sepi, gak ada cat masuk. Seharian tadi Cakra anteng banget. Dia juga gak lihat Cakra ngobrol di koridor kelas kayak biasanya. Pas pulang tadi motor Cakra juga gak kelihatan di parkiran. Terus, kemana Cakra? Pikiran Leta mulai tak bisa tenang. Walau lagi kecewa, tapi entah, rasa khawatir itu ada. Leta mengusap layar, menekan nomor Cakra lalu menempelkan ponsel ke kuping. Ada kepingan yang terasa amat lega saat panggilannya ini mendapatkan respon. Haham? Lo di mana? Tanya Leta pelan-pelan. Uk. Di seberang sana, Cakra batuk-batuk. Kenapa? Leta jadi beralih, duduk di kursi yang ada di teras dengan muka yang terasa panas. Nggak apa-apa. Cuma mau pastiin kalau lo baik-baik aja. Iya, gue baik-baik aja. Jawab Cakra tanpa basa-basi. Cakra, ayo masuk. Kedua mata Leta jadi mendekik terkejut mendengar suara seorang wanita di seberang sana. Leta menarik ponsel, menatap layar HP yang teleponnya telah dimatikan sepihak. Apps ke-23. IG @Aksayon di sana ada visual Cakra dan Leta. Follow ya. Berpikir positif setelah mendengar cerita dari teman-teman di sekolah tadi. Leta sendiri tahu seperti apa mesumnya Cakra. Pikiran positif itu sama sekali nggak bisa menghampiri kepala. Leta menggigit bibir bawah, lalu mendesah kasar dengan hati yang terasa mulai perih. Lalu kedua mata mulai memanas mengingat harga diri, satu-satunya yang dia miliki dalam hidup ini telah hilang. Tangan Leta kembali menyugar rambut, mengacak rambut panjangnya hingga menjadi berantakan. Cakra, lo jahat! Lirihnya dengan suara serak. Dia terisak, mengusap-usap tubuhnya yang sudah diklaim jika semuanya adalah milik Cakra. Gue benci lo! Di tempat yang berbeda,
Nak Cakra, panggil seorang wanita tua yang berbaring di ranjang pesakitan. Ada alat bantu pernafasan yang menutup sebagian wajah nenek itu. Cakra melangkah mendekat, berdiri di samping ranjang dan mengusap lembut lengan nenek yang seperti tak memiliki daging, seperti hanya ada kulit yang menempel tulang. Udah nggak sering nangis pas tidur? Tanya nenek, suaranya nggak begitu jelas, tapi Cakra paham. Bocah ganteng ini mengulas senyum tipis, lalu mengangguk. Aku udah baik-baik aja. Kedua matanya jadi memanas mengingat apa yang disampaikan oleh dokter tadi pagi. Ada kelegaan dari wajah tuanan keriput itu. Nenek beralih menatap Meshal, cucunya dan satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini. Tangan yang tak ada selang infus itu terangkat, terlihat gemetar. Meshal meraih tangan nenek, menggenggamnya dan membawanya mengusap wajahnya. Nek, panggilnya dengan suara yang serak. Kamu memang bukan cucu nenek, tapi nenek cuma punya kamu. Maafkan nenek karena telah membawamu masuk dalam kehidupan nenek yang susah. Andai saja yang menolongmu bukan orang susah seperti nenek, pasti kamu akan bahagia. Meshal menggelengkan kepala, membiarkan dua bulir menetes membasahi pipi. Aku bahagia, nenek. Kalau bukan karena nenek, aku nggak mungkin masih bisa ada di dunia ini. Tangan Cakra mengepal kuat sampai semua ototnya terlihat. Ada gumpalan amarah dan kekecewaan serta kesedihan yang menumpuk di dalam dada dan kepala. Bayangan penculikan 12 tahun lalu dan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang tak bermoral terlintas kembali. Kenangan pahit dan menyedihkan yang dialami setelah adiknya meninggal karena kecelakaan. Cakra kecil berteriak, meminta tolong, tetapi tak ada satupun yang menolongnya. Sampai akhirnya nenek datang, mengulurkan kedua tangannya. Memeluk, memberi perlindungan sampai pihak berwajib datang menolong mereka. Meshal adalah korban kedua yang selamat dari perdagangan anak setelah Cakra. Dia dinyatakan tak memiliki keluarga karena sampai 1 tahun berlalu, tak ada orang yang mengambilnya. Cakra mendesah panjang sampai kedua bahu melemah. Dia menekan ujung mata agar tak terlihat rapuh. Kembali menatap Meshal yang sudah terisak menciumi punggung tangan nenek. Keluar dari dunia kotor yang sudah lama kamu masuki, Cel. Karena itu yang membuat nenek masih berat meninggalkanmu. Nenek ingin kamu ada di jalan lurus, lalu bertemu dengan lelaki yang kamu sukai dan memulai hidup bahagia. Kamu yang selalu ada dalam pikiran nenek, Cel. Nenek berucap panjang dengan nafas yang mulai berat. Meshal mengangguk saja dengan tangis yang semakin deras. Aku nggak akan kecewain nenek. Nenek hanya mengangguk, lalu mulai menutup mata dengan dada yang terlihat bergerak naik. Jelas terlihat kalau dia kesulitan mendapatkan oksigen. Pelan kedua mata kembali terbuka, menatap Cakra yang diam di tempat yang sama. Kamu adalah lelaki yang baik dan kuat. Terima kasih untuk bantuan yang sering kamu beri ke nenek. Yang Maha Kuasa yang akan membalasnya. Suaranya sudah mulai tersendat. Cakra tak mengatakan apapun, hanya mengangguk saja sembari menahan untuk tak menangis. Jaga Meshal untuk nenek, keluarlah dari dunia gelap yang selama ini sudah kalian masuki. Kehidupan di jalan yang benar lebih menderita lagi, tapi kebahagiaannya tidak semu dan sesaat. Nenek percayakan Meshal sama kamu. Tolong, bawa dia keluar dari dunia gelap. Nenek. Panggil Meshal dengan kedua mata yang melebar. Meshal mengusap bahu nenek yang udah memejamkan mata. Lalu melirik ke arah mesin EKG yang masih bergerak naik turun. Cakra, panggilin dokter, bego! Teriak Meshal panik. Pit, tikit. Nek, bangun, nenek. Please, jangan tinggalin aku. Aku nggak mau sendirian. Nenek, bangun. Nenek. Cakra mundur, berbalik dan menempelkan kening ke dinding. Dia memejamkan mata, membiarkan bulir menetes di kedua pipi dengan isakan yang membuat kedua bahunya bergetar. Pukul 5,3 am. Leta melengkuh,
Tangannya bergerak memijat kepala yang terasa berdenyut. Menghela nafas panjang sebelum akhirnya beranjak bangun dan menyingkir dari ranjang. Letta keluar dari kamar. Ragu tangannya memutar handel pintu kamar sebelah. Kamar yang gelap dan terlihat jika tak ada penghuninya. Dia berbalik, menuruni anak tangga dan keluar dari rumah. Non, mau kemana? Tanya Big Muti yang baru datang. Letta menatap ke garasi rumah yang ada di samping sana. Motornya Cakra nggak ada ya, Big? Bibik ikut menatap ke arah garasi sana. Sepertinya Mas Cakra nggak pulang, Non. Tapi memang udah biasa begitu sih. Seringnya rumah ini kosong, cuma ada saya, Pak Wawan sama Pak Satpam yang keliaran di rumah ini. Letta hanya menghela nafas kecewa dan memilih kembali masuk ke dalam rumah untuk bersiap pergi ke sekolah. Terhitung 3 hari Cakra tak pernah pulang, dia juga tidak terlihat di sekolahan. Letta yang kecewa, sengaja nggak mengirim chat. Tahu nggak? Galau, sedih, kecewa dan khawatir, terus kesepian, membuat Letta beneran malas menjalani kehidupan. Tiap kali pulang sekolah, dia udah kebunuh sama sepi. Rumah berlantai 2 yang besar, halamannya pun luas banget. Dia cuma sendirian di sana, beneran kayak orang yang terbuang. Pak, nanti jemput lebih awal ya. Anterin saya ke panti asuhan San Pak Wawan. Letta menatap chat yang terkirim ke nomor sopir pribadinya itu. Memasukkan ponsel ke dalam tas setelah melihat kesediaan Pak Wawan. Pukul 2,3 PM. Letta melangkah keluar dari kelas barengan sama teman-temannya. Sedikit kecewa saat sampai di parkiran tapi belum melihat Pak Wawan di depan gerbang. Letta mengambil ponsel dan melakukan panggilan. Halo, Pak. Sapa Letta saat teleponnya mendapatkan respon. Kok belum jemput? Maaf, Non. Saya tadi sudah sampai di sekolahan, tapi disuruh pulang sama Mas Cakra. Kedua mata Letta melebar mendengar penjelasan Pak Wawan. Refleks banget Letta menoleh ke kiri gedung sekolah tempat biasa Cakra menunggunya. Motor hijau, lengkap dengan si pengendara yang nangkring di atas motor pakai jaket hitam kombinasi putih dengan rambut yang sedikit panjang, menatap ke arahnya. Letta jadi mendesah pelan. Oh, ya udah. Letta menarik ponsel, menyimpannya di dalam tas lagi. Menoleh ke belakang, lalu ke kiri kanan. Melihat anak-anak sudah pergi, Letta melangkah mendekati Cakra. Dia kecewa, dia kesal, dia marah. Tapi melihat orangnya baik-baik saja kayak gini, tetap aja rasanya tuh seneng banget. Letta pasang muka ngambek saat sudah ada di depan Cakra. Tapi sialnya si Cakra langsung aja pakai helmnya. Buru naik. Suruhnya, cuma melirik sebentar. Kedua bahu Letta makin melemah. Dia berdecak kesal, tapi tetap menurut saja. Motor melaju setelah Letta anteng di belakang. Tak ada obrolan selama perjalanan, sampai motor Cakra masuk ke basemen apartemen yang sudah pernah Letta kunjungi. Letta diam di samping motor, membiarkan saja Cakra melangkah masuk tanpa mau mengikuti. Gak mau masuk? Tanya Cakra, saat menyadari jika Letta tak mengekor. Letta memilih membuang muka, dia beneran ngambek. Ada yang sedikit terasa hangat saat Cakra kembali, lalu meraih tangannya. Menggenggam tangan dan mengajaknya masuk barengan. Nomor kamar apartemen yang masih sama, Letta masuk setelah Cakra men-scan kartunya. Kedua mata Letta melebar dengan jantung yang berdebar saat dengan tiba-tiba Cakra mengecup bibirnya. Cakra? Pekik Letta mendorong tubuh Cakra dan dia memilih untuk jongkok. Menghindari ciuman. Nay, gue kangen. Cakra menarik tangan Letta, meminta gadis itu untuk berdiri. Letta menengadah, melirik penuh kekesalan. 4 hari ini, lo kemana aja? Cakra membungkuk, ingin mengecup bibir Letta, tapi Letta menghindarinya. Dan itu membuat Cakra mengacak rambut, kesal. Kita main kodok-kodokan dulu, antara baru gue ceritain. Letta melirik saja,
lalu menggeleng. Gak mau! Ah! Cakra, turunin! Udah di depan Cakra, terus mau nolak. Cakaka, jangan mimpi. Leta udah ada dalam gendongan Cakra, teriak-teriak dibawa masuk ke dalam kamar.